warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kelihatannya bersemangat sekali ya. Semua sudah sarapan? Belum. Ada yang belum loh. Kok belum sarapan? Gak ada uang. Aduh, ya udah. Nanti setelah ini boleh deh sarapan bareng sama ibu di kantin ya. Setelah ini ya. Siap, Ibu. Oke, ini boleh deh sesekali. Ini juga sebagai rasa terima kasih ibu karena anak-anak sudah bersedia memenuhi panggilan atau undangan ibu ke ruangan ini. Oke, nah kira-kira pada hari ini ada yang tahu nggak kenapa ibu panggil atau undang anak-anak ke sini, ke ruangan ini? Nggak tahu. Oke, jadi tujuan ibu untuk mengundang anak-anak hadir ke sini adalah sebenarnya pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, ada yang pernah dengar nggak istilah konseling kelompok itu apa? Belum, Ibu. Oke, belum. Atau mungkin ada yang pernah ikut nih melakukan konseling kelompok mungkin di beberapa kegiatan atau di sekolah lain, ada nggak? Ada Kakak Deli, Ibu. Kakak Deli kayaknya. Oke, gimana? Ada nggak? Nggak pernah. Oke, jadi ini benar-benar ya. Jadi anak-anak belum ada yang tahu konseling kelompok itu apa. Baik, Ibu jelaskan. Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu kegiatan layanan yang dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor ya kepada konseli untuk mengentaskan masalah yang sedang terjadi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan dari layanan konseling kelompok ini apa? Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh siswa yang ada di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua apa? Tujuannya adalah untuk bagaimana melatih pola komunikasi anak-anak agar anak-anak atau siswa terbiasa untuk berkomunikasi di berbagai tempat nanti atau misalnya di depan publik seperti itu ya. Jadi itu tujuannya. Nah, oke anak-anak, jadi pada hari ini seperti yang tadi tujuan ibu adalah mengundang anak-anak untuk hadir di sini adalah untuk melakukan layanan konseling ke kelompok. Baik. Oke, sebelumnya nih ini kan kita berlima ya, anak-anak pastinya berlima. Ini semua sudah pada saling kenal belum? Belum ya, belum karena mungkin beda kelas ya, beda kelas atau beda sekolah ya mungkin. Oke, kalau gitu biar layanan konseling kelompok kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan efektif, kayaknya kita perlu perkenalan dulu ya. Oke, biar seru, ini perkenalannya kita pakai tepuk-tepuk. Oke, biar ini sekaligus ice breaking ya, biar anak-anak bisa lebih fresh ya untuk nanti bisa melaksanakan layanan konseling kelompok. Baik. Nah, sekarang perkenalannya seperti ini ya. Ibu contohkan, ini dimulainya nanti dari ibu, kemudian dilanjutkan dari yang sebelah kanan. Terus selanjutnya, belum, ini belum ibu contohin ya. Oke, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, tepuk kenalan. Nama saya Widya. Alamat saya Pancor. Nah, nanti dilanjutkan sama yang di sebelah kanan ibu dan seterusnya. Oke, paham nggak? Oke, paham ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk kena. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Tepuk kenalan. Nama saya Widya. Alamat saya Pancor. Nama saya Abah. Alamat saya Oke, lanjut. Nama saya Bapak saya Mata Raja. Oke, boleh. Oke. Namanya siapa? Oke, loh ini kok pada ketawa ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sekaligus kita ice breaking ya. Oke, nggak apa-apa.
Tadi sampai Deli ya. Oke, sekarang lanjutin sama Sylvia. Oke, 1, 2, 3. Nama saya Sylvia. Nama saya Suela. Nama saya Nubus. Nama saya Selong. Oke, give applause for us. Sekarang nih untuk menguji semua. Coba yang ini. Agus ya tadi ya. Aba Ibu. Oh, Aba. Oh iya ya, itu nama panjangnya ya tadi lupa. Aba. Oke. Coba Aba. Yang itu namanya siapa? Kalau nggak salah tadi Celipi Ibu. Loh. Bener nggak namanya Celipi? Siapa? Sylvia. Bukan, berarti Aba nih nggak fokus. Oke, coba sekarang. Kalau Sylvia, nama yang kacamata siapa? Tapi ingat-ingat Mi'raj. Oke, good. Bener kan namanya Mi'raj ya? Loh, kok salah? Bener ya? Oke, nah jadi seperti itu ya tadi perkenalan kita. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke proses layanan konseling kelompok, tadi kan ini kita masih pemanasan dulu ya, ice breaking sekaligus pembukaan. Oke, tadi ini ya kita sebelum kita lanjut ke layanan konseling kelompok, mungkin kita biar layanan konseling kelompoknya bisa berjalan dengan lancar, mungkin kita awali dengan doa dulu ya anak-anak ya, baru selanjutnya nanti Ibu jelaskan apa saja yang harus anak-anak ketahui dalam layanan konseling kelompok ini. Baik, coba sekarang yang pimpin doa kita pakai Aba ya, pimpin doa ya. Lupa doa Ibu, belum belajar. Lah, masa lupa ini tuh pakai kopi ya, masa lupa doanya? Ya udah, kalau gitu Mi'raj aja deh. Wah, gimana ini? Oke, ayo sekarang apa yang pimpin doa? Yuk, Doa apa? Kita pakai Yasin atau apa ini? doa yang pendek aja, pakai sholawat nadatain ya. Oke, yuk. Baik, mari semua kita sama-sama berdoa, mengangkat kepala dan Yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal waqani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta al-Fatihah. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah awali dengan doa. Baik anak-anak, kita langsung lanjut saja ya. Tadi seperti yang Ibu katakan bahwa hari ini kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Yang dimana tadi layanan konseling kelompok adalah suatu kegiatan layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada konseli atau siswa untuk mengentaskan masalah yang terjadi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang tujuannya tadi adalah pertama untuk mengentaskan masalah yang terjadi, kemudian yang kedua adalah untuk melatih komunikasi anak-anak. Selain itu juga nanti manfaatnya nih anak-anak bisa membangun relasi ya. Artinya kan ini udah punya teman baru, juga pengalaman baru seperti itu. Baik anak-anak. Nah, kira-kira dalam konseling kelompok ini nih sekarang, sebelum kita mulai ya untuk konseling kelompok ini, ada beberapa hal yang perlu anak-anak harus pegang ya selama layanan konseling kelompok ini berjalan ya, seperti itu. Nah, apa saja yang harus anak-anak pegang di sini? Itu ada namanya asas-asas ya, asas-asas layanan konseling kelompok. Nah, asas-asas ini ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, kemudian yang kedua adalah asas kenormatifan, dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, apa itu asas kesukarelaan, kenormatifan, dan kerahasiaan? Yang pertama adalah asas kesukarelaan.
Asas kesukarelaan ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki anggota kelompok ya atau konseli untuk bagaimana sukarela dalam memberikan informasi ya, informasi yang selama layanan konseling kelompok itu berjalan. Jadi di sini anak-anak dikehendaki untuk bagaimana sukarela menyampaikan berbagai informasi atau berbagai apa nanti yang mungkin akan menjadi topik pembicaraan kita, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah asas kenormatifan. Apa itu asas kenormatifan? Asas kenormatifan ini adalah asas yang menghendaki layanan bimbingan dan konseling untuk bagaimana konseli bisa tetap menjaga norma-norma yang berlaku. Artinya, layanan konseling kelompok ini berjalan sesuai dengan norma yang ada atau norma yang berlaku, tidak sampai melanggar ya. Artinya, kita melakukan layanan konseling kelompok itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik di agama kita ataupun di negara kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini anak-anak adalah asas yang menghendaki adanya kerahasiaan yang harus dijaga oleh masing-masing konseli atau masing-masing anggota kelompok di sini. Jadi anak-anak harus menjaga asas kerahasiaan ini, bagaimana nanti menyimpan segala bentuk informasi atau data yang sudah diterima dalam kegiatan layanan konseling kelompok ini. Seperti itu ya. Nah, baik. Jadi seperti itu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai untuk melaksanakan layanan konseling kelompok, ini kita harus melaksanakan ada namanya janji kerahasiaan. Oke, sekarang Ibu akan bimbing anak-anak boleh berdiri untuk bagaimana kita melaksanakan ikrar janji kerahasiaan. Di belakang atau di depan? Di sini aja. Oke, kita melingkar ya. Baik, sekarang anak-anak ikutin kata-kata Ibu ya. Oke, sekarang tangannya begini. Oke, ini sebagai bentuk kita benar-benar ini ya, menjaga kerahasiaan yang ada di dalam layanan konseling kelompok ini. Baik, sekarang anak-anak ikutin kata-kata Ibu ya. Baik. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala bentuk data dan informasi yang disampaikan oleh konselor kepada konseli yang tidak layak untuk diketahui orang lain. Baik, nah jadi itu janji kerahasiaan yang harus anak-anak pegang ya. Baik, boleh duduk kembali. Oke, anak-anak, nah jadi di dalam layanan konseling kelompok ini kira-kira nih anak-anak ada yang mau ngusulin nggak kira-kira topik yang mau kita bahas itu tentang apa? Boleh tentang masalah belajar, boleh tentang motivasi. Ada nggak? Coach? Oh, jadi ini kita sampaikan dulu masalahnya, baru nanti kemudian kita tentukan topiknya. Atau mungkin biar enaknya kita tentukan topiknya, misalnya masalah belajar. Jadi anak-anak menyampaikan apa saja masalahnya di dalam belajar. Atau misalnya tentang motivasi. Anak-anak kira-kira yang menjadi kendala motivasinya itu apa, seperti itu. Ada yang ingin ngusulin tema nih sebelum mungkin nanti Ibu yang mengusulkan? Atau sebutin aja dulu permasalahan dari pribadi masing-masing. Oke deh, boleh. Ya udah, kalau begitu kita mulai dari Abah ya. Oke, boleh deh Abah. Apa nih masalah yang sedang dialami sekarang? Kalau masalah Ibu dari dulu itu berkaitan tentang bagaimana motivasi belajar, itu aja. Karena Motivasi selama belajar. ini dalam belajar itu gimana ya? Banyak embel-embelan kalau ada ajakan dari teman ini kita lakukan saja, dan bahkan itu efek negatifnya dalam belajar kita akhirnya karena kecanduan, Begitu. kemudian apa yang dilakukan sama teman-teman kita ikuti, motivasi dan minat belajar itu berkurang. Dan ini saya rasakan betul Ibu ketika kelas 2 ini sangat merasakan hal itu terjadi dalam diri saya, karena itu yang membuat nilai juga anjlok Ibu. Itu permasalahan saya itu. Baik, terima kasih Abah atas informasinya, atas informasi yang disampaikan.
Baik, sekarang Mi'raj. Oh iya Bu, jadi permasalahan yang saya alami kurang lebih sama seperti motivasi belajar. Karena sering sekali karena menyikapi rasa malas gitu ya, apalagi di masa pandemi ini kan kita sering belajar online nih. Jadi itulah yang membuat kita sering malas pada seperti bilang juga ketika belajar, jadi intinya malas kita belajar gitu Bu. Kira-kira bagaimana nanti solusinya untuk kita menghilangkan kemalasan di masa pandemi ini belajar. Oh begitu, baik. Terima kasih Mi'raj atas informasinya. Sekarang kita lanjut ke Deli. Kalau saya sama sih kayak teman-teman Bu, tapi saya lebih ke sering telatnya aja sih. Oh berarti masalah kedisiplinan waktu ya. Oke. Teladan berarti. Seperti itu. Ada lagi Deli yang mau disampaikan? Oh tidak ada. Terima kasih Deli informasinya. Sekarang kita lanjut ke Sylvia. Kira-kira tugas-tugas sekolah karena pandemi ini stres. oh begitu. Jadi ini masalah tugas ya, sering menunda-nunda mengerjakan tugas. Oke, ada lagi selain itu? Mungkin masalah di dalam belajar yang lain? Hati. Cuma itu ya. Baik. Oke, kita lanjut ke Nufus. Nufus masalahnya apa? Saya tidak percaya diri Bu. Oh begitu. Dalam belajar, apalagi presentasi di depan kelas, saya malu Bu. Baik. Sama dilihat sama banyak-banyak teman gitu. Jadi ini masalah kepercayaan diri ya, yang mungkin masih kurang dari Nufus. Baik, terima kasih anak-anak atas informasinya. Baik, dari kelima informasi yang sudah Ibu terima, kira-kira nih siapa nih yang suka rela dari masalahnya yang mau kita bicarakan atau kita bahas di dalam layanan konseling kelompok ini? Atau mungkin ada yang mengusulkan siapa kira-kira nih yang mungkin masalahnya lebih fleksibel gitu ya, lebih umum, yang mungkin mewakili masalah dari seluruh anak-anak yang hadir di sini. Adakah? Masalah saya aja Bu, karena ini juga ada kaitannya sama masalahnya teman saya yang juga jadi masalah motivasi belajar Bu. Oke, masalah motivasi belajar. Oke, baik. Jadi tadi masalahnya Mi'raj ini masalah motivasi belajar ya, apalagi di situasi pandemi sekarang. Ini tantangannya berat ya anak-anak ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan sekolah yang dilaksanakan secara online, baik seperti itu. Nah, jadi masalahnya Mi'raj tadi tentang motivasi belajar di situasi pandemi ya, apalagi lebih-lebih di situasi pandemi seperti sekarang. Baik Mi'raj, kalau boleh Ibu tahu lebih dalam ya, kira-kira yang menjadi kendala utama Mi'raj nih dalam motivasi belajar itu apa? Kalau sebelum pandemi sih Bu, motivasinya itu sih memang ada kawan-kawan teman-teman gitu. Jadi semenjak tidak ngumpul sama teman-teman atau tidak ada teman-teman, jadi kurang apa aja rasanya belajar, jadi kurang semangat saja gitu, karena kayak belajar sendiri saja gitu. Oh gitu, jadi Mi'raj merasa nih karena belajarnya jauh dari teman-teman ya, karena biasanya kan daring ya dari rumah ya, karena jauh dari teman-teman jadi ngerasa kurang ini nih, iya kurang greget mungkin ya. Oke. Sama susah paham juga Bu. Oh susah paham, kenapa susah paham? Kadang kalau lewat online itu sering putus-putus, jaringannya nggak ada kadang halus kadang enggak, jadi susah kita paham penjelasannya. Oke, jadi ini masalah jaringan ya, karena berkaitan dengan online. Ada lagi nggak Mi'raj kira-kira kendala yang mungkin Mi'raj alami atau rasakan selama belajar di situasi pandemi? Sama itu sih mungkin berpengaruh juga sih Bu, faktor mandi ya. Biasa kalau lewat online itu kan kalau kita offline kita tetap kita mandi sebelum ke sekolah. Tapi kalau online itu kadang mandi terus baru bangun juga gitu. Jadi mungkin karena faktor itu juga sih. Oh iya. Baik, terima kasih informasinya Mi'raj. Oke, nah anak-anak dari apa yang tadi disampaikan Mi'raj terkait dengan motivasi belajarnya ya, terutama dalam situasi pandemi sekarang, kira-kira nih dari anak-anak ada nggak yang ingin memberikan saran mungkin atau masukan
atau bahkan solusi mungkin kira-kira bagaimana nih Mi'raj harus menyikapi motivasi belajar yang menurun ya, kita katakan menurun selama masa pandemi ini. Ayo, ada nggak kira-kira mungkin bisa memberikan solusi? Oh mungkin Mi'raj bisa begini-begini biar lebih semangat gitu. Oke, coba Abah. Bisa langsung ya Ibu? Boleh. Ya, berkaitan tentang masalahnya saudara saya ini menurut saya Ibu, karena kekurangan motivasi belajar itu kan dikarenakan sesuatu kebiasaan yang semula kita lakukan pra pandemi ini kan memang normal, dan itu sangat aktif juga kita lakukan dari kedisiplinan, kebersihan dan sebagainya ketika pasca pandemi, dan itu bahkan bertolak belakang. Bahkan baru bangun langsung kita mulai untuk via Zoom atau Google Meet untuk mulai aktivitas belajar, sehingga kekondusivan dalam belajar itu tidak bisa dijamin 100% akan maksimal. Maka dari itu sebenarnya untuk bisa memulihkan hal itu juga tentu membutuhkan bagaimana, makanya al-aqlu salim fi jismi salim itu ya Ibu, artinya tetap kebersihan itu dijaga. Jadi jadi tidak ada hambatan, apakah itu pasca pandemi atau pra pandemi, itu tidak ada hambatan kalau kita sudah memang bisa melatih diri setiap harinya. Maka dari itu kalau kita melihat skala prioritas bahwa rata-rata anak-anak ketika pasca pandemi itu memang tidak mandi dan lain sebagainya ketika belajar, maka dari sanalah kita mengambil motivasi belajar itu untuk melawan hal itu. Jadi kita lakukan mandi, bahkan kita sering-sering untuk olahraga. Jadi kalau tubuh kita sudah sehat itu ya akal kita juga sehat. Jadi apapun yang kita terima dari guru-guru kita, ibu-ibu, bapak-bapak, itu semua sama. Insya Allah kita tetap akan semangat dalam belajar. Intinya tetap dijaga kebersihan, tetap jaga pola makan, kemudian dijaga pola olahraga, kesehatannya itu setiap hari. Jangan terlalu diam menjadi gundurwo kamar lah itu. Oke, gundurwo kamar ya. Oke, terima kasih Agus atas solusi yang ditawarkan. Tadi Agus menyampaikan al-aqlu salim fi jismi salim ya, bahwa kesehatan akal itu terletak pada kesehatan jasmani. Jadi kalau jasmani kita sehat, maka akal kita juga akan sehat. Pengaruhnya besar ya, Abah ya. Nah, jadi itu ya Mi'raj ya, mungkin bisa lebih dengan menjaga kebersihan ya, mungkin dengan rajin mandi, kemudian tetap menjaga pola makan, pola istirahat. Mungkin dengan itu nanti Mi'raj akan lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan beberapa aktivitas yang lain. Oke, ada yang ingin menawarkan lagi? Oke, sudah cukup ya Mi'raj ya. Jadi solusinya itu ya anak-anak ya. Jadi kesimpulannya adalah agar motivasi anak-anak tetap terjaga, tetap naik dan tetap meningkat selama situasi pandemi, belajar dalam situasi pandemi ini. Yang pertama tadi kesimpulannya apa anak-anak? Adalah dengan tetap menjaga kebersihan, pola makan, pola istirahat, kesehatan ya, karena itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan akal anak-anak, kesehatan mental juga, seperti itu. Baik. Oke, seperti itu ya Mi'raj ya. Baik. Baik anak-anak, Ibu rasa kita sudah cukup melaksanakan layanan konseling kelompok ini. Sepertinya kita akan lanjut ke tahap akhir ya, tahap penutupan. Sebelumnya nih anak-anak, Ibu kepengen tahu mungkin ada satu perwakilan yang ingin menyampaikan kesan dari layanan konseling kelompok ini seperti apa? Ada yang ingin mewakili? Oke, silakan Mi'raj. Ya, sebelumnya ini juga pertama kali ini saya melakukan konseling kelompok, Bu. Jadi kesan yang saya dapatkan itu sangat luar biasa sekali. Jadi masalah yang saya dapatkan itu bisa mengentaskan dengan mendengarkan solusi dari teman-teman dari itu juga. Jadi saya merasa konseling kelompok itu bagus karena kita bisa mengenalkan banyak solusi dari teman-teman. Oke, terima kasih Mi'raj atas kesan yang telah disampaikan. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak di sini. Alhamdulillah layanan konseling kelompok kita sudah berjalan lancar ya. Untuk lebih barokahnya kegiatan ini anak-anak, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Baik, kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.